intinya itu inovasi ya. Kita itu ya istilahnya tiap hari itu bilang tiada hari tanpa inovasi gitu. Bahkan di BPJS itu kantornya kita bikin taman innovation ya, atau di setiap kantor innovation cabang. Park. Iya, di kantor cabang juga ya. Jadi orang itu harus inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi itu memberikan nilai lebih mudah, lebih cepat, lebih setara, tidak diskriminasi, lebih simple, lebih murah, lebih pokoknya lebih gitu ya. Itu nilai positif untuk inovasi itu gitu. Nah, intinya sebetulnya di situ. Tetapi kita kan tentu dengan namanya transformasi digital ya, itu betul-betul kita manfaatkan teknologi baru. Yang terakhir ini kita dengan Frista itu mencoba untuk orang itu bisa datang ke Vaskes ya, cukup setor muka, lalu rumah sakit tahu dia peserta BPJS apa enggak. Prof, Ya. BPJS Kesehatan 10 tahun, Ya. 1 dekade bertransformasi. Saya lihat juga antrian kalau dulu itu ada yang antri subuh pakai sendal gitu, Prof ya. Betul. Sekarang bisa dari rumah, bisa dari rumah handphone. bisa. Saya merasakan sendiri memang. Oh gitu ya. Nah, pernah berobat dan ya mungkin hanya waktu setengah jam dari rumah ke rumah sakit, kemudian sudah antri online, begitu datang. Mantap. Jadi Tapi bisa, sayang tidak semua orang Indonesia itu literasinya bagus ya. Sehingga dia tidak memanfaatkan yang sudah canggih ini gitu. Masih antri dari pagi di rumah sakit gitu, berjubel gitu, ngapain? Iya. Tapi ada yang udah daftar online pun tetap datang pagi, Prof. Oh iya. Katanya gitu. Ya ada itu di Puskesmas di Jogja, saya lebih sendiri tuh. Nah, apa yang dilakukan, Prof, sampai kemudian ada transformasi itu, jadi antrian diperbaiki, kemudian juga dari sisi pelayanan. Iya, intinya itu inovasi ya. Kita itu ya istilahnya tiap hari itu bilang tiada hari tanpa inovasi gitu. Bahkan di BPJS itu kantornya kita bikin taman innovation ya, atau di setiap kantor cabang. Park. Iya, di kantor cabang juga ya. Jadi orang itu harus inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi itu memberikan nilai lebih mudah, lebih cepat, lebih setara, tidak diskriminasi, lebih simple, lebih murah, pokoknya lebih gitu ya. Itu nilai positif untuk inovasi itu gitu. Nah, intinya sebetulnya di situ. Tetapi kita kan tentu dengan namanya transformasi digital ya, itu betul-betul kita manfaatkan teknologi baru. Yang terakhir ini kita dengan Frista itu mencoba untuk orang itu bisa datang ke Vaskes ya, cukup setor muka, lalu rumah sakit tahu dia peserta BPJS apa enggak. Tapi datanya harus dengan muka loh ya, jangan sampai datang tanpa muka. Wah, bisa lari nih nanti petugas rumah sakit gitu. Jadi di screening gitu. Iya, di capture ya. Ya seperti apa namanya, kan ada kayak CCTV atau apa kayak gitu. Ya di capture, ya, yang penting ada mukanya. Lalu otomatis dia bilang, oh ya ini peserta BPJS gitu. Itu yang terakhir. Tapi sekarang kan ada fingerprint, sidik jari kayak gitu. Tapi nanti itu kita hilangkan suatu ketika, tapi belum ya. Jangan sekarang bertahap. Gitu. Ada mobile JKN dan sebagainya. Wah, mobile JKN itu apapun ada, bisa ditanya di situ ya. Daftar, aktif apa tidak, cek keaktifannya kayak gitu ya. Bahkan kita itu mengembangkan satu aplikasi yang luar biasa namanya iCare JKN. iCare JKN. Iya, bukan iCare You ya, iCare JKN ya. iCare JKN itu adalah sebuah rekam medis di tangan pasien, persis seperti lagu yang belum tahu tadi, yang dia bisa lihat ya riwayatnya 1 tahun yang lalu, dia itu sakit apa saja, pergi kemana saja, obatnya apa saja, alergi obat apa gitu. Waduh, canggih ini. Ya, kalau orang NTT contoh itu atau Jogja lah, ya dia pergi ke Vaskes, dia bisa tahu itu. Lalu seandainya dia harus ke Jakarta dan dirujuk di rumah sakit Jakarta, dokter di Jakarta tahu. Oh, ini pasien ini setahun yang lalu apa saja sakitnya, kemana saja, obatnya apa saja. Terintegrasi. Iya, luar biasa ini. Karena apa, di Amerika aja belum bisa.
Di Indonesia sudah mulai dilakukan. Di Amerika itu bisa. Telekonsultasi itu ya Prof ya? Oh itu lain lagi, telemedicine, telekonsultasi. Kalau telekonsultasi itu dia bisa konsultasi ya. Sekarang udah bisa loh ya di Indonesia. Dengan BPJS ini. Iya, di rumah konsultasi, pamannya ini tanggal 16 ya, udah pusing-pusing uangnya udah habis ya. Nah pusingnya ini karena uangnya udah habis, gajinya belum turun, atau karena ada penyakit, lalu dia konsultasi. Boleh. Jadi sekarang ini BPJS tidak hanya untuk orang yang sakit, orang yang sehat pun bisa gitu. Konsultasi dulu ya Prof. Iya, konsultasi. Medical check up? Oh enggak, kalau medical check up ya screening gitu. Iya. Jadi hanya screening ya. konsultasi. Jadi beda itu medical check up dengan screening itu beda. Kalau screening itu mengelompokkan orang dari yang berisiko. Ini contoh itu sudah BPJS itu caranya sangat smart, cost efektif. Bagaimana mengisi pertanyaan saja. Jadi kalau tadi ada kasus di Semarang tadi yang dibacakan tadi, itu kalau menurut saya mungkin itu dia ada ya masalah ya, seperti stres kayak gitu, mungkin ya. Tapi ini kan rahasia kayak gitu itu. Ini contoh aja. Nah, BPJS itu bisa nanyakan ya di webnya itu, apakah Anda merasa sendiri, sunyi, sepi, hidup tidak berarti, apalagi ingin bunuh diri? Oh jelas dia stres. Gitu. Gitu. Jadi simple. Nanti contoh penyakit gula, ditanya ya, apakah Anda keluarga ada yang riwayat, kemudian apakah sering ke kamar mandi ya, sering haus, sering lapar. Kalau iya berarti punya risiko. Lalu kita anjurkan di situ, maka pergilah ke dokter Anda untuk periksa gula darah, gula puasa, ada kayak gitu. Luar biasa. Itu yang tadi dikatakan BPJS juga untuk orang sehat ya Prof ya, untuk konsultasi tadi ya. Jadi banyaknya hanya orang nggak tahu aja. Ini belum tahu karena belum tahu. Harus tahu. Dikira pasti seperti tahun-tahun yang dulu gitu, padahal sudah sangat berbeda. Oke.